Alhamdulillah, tiada waktu lagi kita untuk tidak bersyukur. Terus kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia yang telah kita dapatkan. Kita telah mendapatkan talqin zikir dan kita bisa istiqomah mengamankan serta melestarikan amalan-amalan Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, inilah bentuk kita mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengamalkan, mengistiqomahkan zikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu zikir la ilaha illallah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, di bulan Syawal ini kami selaku pembicara mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallah minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh ikhwan akhwat yang hadir di sini. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, saya berkali-kali menyampaikan dari apa yang ditangkap oleh sabda guru mursyid kita. Saya menyampaikan bahwa terlalu banyak kajian tanpa pengamalan adalah pendangkalan. Perbanyak pengamalan daripada kajian adalah pendalaman. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita telah mendapatkan ajaran dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Syekh Mursyid, telah mendapatkan talqin zikir dari ahli zikir. Talqin harus diberikan oleh orang yang telah bertakwa, yaitu Syekh Mursyid. Alhamdulillah, melalui wasilah dari guru agung kita semua, Syekh Mursyid Abah Aos, kita telah mendapatkan hak talqin zikir. Sehingga kita tidak hanya melaksanakan Idul Fitri setahun sekali, tetapi alhamdulillah kita bisa menikmati apa yang disebut Idul Fitri setiap hari. Dengan 9 kemenangan yang ada dalam manaqib, alhamdulillah kita setiap saat Lebaran Fitri, bukan berarti kita tidak pernah salah, tetapi dosa-dosa kita yang telah kita perbuat
sadar atau tidak sadar, tersucikan dengan kalimat La ilaha illallah yang telah ditalkinkan oleh ahli silsilah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala kathrim ibadil mu'minin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Pembahasan pada pagi hari ini tidak jauh dari berkaitan dengan halal bihalal dalam tinjauan bahasa Arab, balaghah, mantik, dan syariat Islam. Yang disampaikan oleh Syarifuddin Nawawi. Istilah halal bihalal merupakan ungkapan yang sangat populer di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, khususnya setelah Idul Fitri. Tradisi ini identik dengan kegiatan saling memaafkan dan mempererat tali silaturahim. Namun jika ditinjau dari perspektif ilmu bahasa Arab dan disiplin ilmu seperti nahwu, balaghah, dan mantik, istilah ini memunculkan sejumlah problem akademik. Pembahasan ini bertujuan untuk mengkaji istilah halal bihalal secara ilmiah sekaligus menjelaskan kedudukannya dalam perspektif syariat Islam. Analisis nahwu dari ungkapan halal bihalal terdiri dari isim yaitu halal, huruf jar ba, isim majrur halal. Secara struktur tidak membentuk jumlah ismiyah atau mubta khobar. Tidak membentuk jumlah fi'liyah atau fi'il fa'il. Jadi dengan demikian susunan ini tidak sempurna dan tidak memberikan makna yang berdiri sendiri. Analisis balaghah atau retorika bahasa Arab dalam balaghah, suatu ungkapan dinilai baik jika memenuhi kaidah. Tidak memenuhi ungkapan ini, kriteria tersebut karena tidak memberi faedah baru, tidak termasuk uslub balaghah seperti majaz, kinayah, taukid. Sehingga relasi makna huruf ba tidak jelas, sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis mantik logikanya dalam ilmu mantik suatu pernyataan harus berbentuk atau proposisi, yaitu memiliki subjek dan predikat. Namun ungkapan halal tidak memiliki struktur proporsional, tidak dapat dinilai benar atau salah, tidak memberikan pengetahuan baru, sehingga bukan proposisi logis dan tidak menghasilkan hukum atau pengetahuan. Walaupun lemah secara bahasa, istilah ini memiliki makna yang dipahami secara luas dalam masyarakat, yaitu saling menghalalkan kesalahan, saling memaafkan. Dalam konteks ini kata halal bihalal dimaknai sebagai menggugurkan hak dan memaafkan kesalahan. Tinjauan syariat Islam di sini, walaupun istilah halal bihalal tidak terdapat dalam Al-Quran, namun maknanya sejalan dengan prinsip syariat. Yang pertama, kewajiban menyelesaikan hak sesama manusia, dianjurkan memaafkan, dan perintah silaturahim. Dalam usul fikih, kaidah fikih berkaitan dengan urf dalam usul fikih disebut sebagai berikut.
Adat atau kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak diyakini sebagai ibadah khusus, maka halal bihalal termasuk tradisi yang mubah atau boleh. Sehingga dapat disimpulkan di sini secara bahasa Arab tidak sahih secara nahwu, lemah secara balaghah, tidak valid secara mantik. Secara makna mengandung nilai syar'i, memaafkan secara hukum. Termasuk yang dibolehkan, tetapi tidak boleh diyakini sebagai syariat yang khusus. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kajian tentang istilah halal bihalal merupakan salah satu bentuk kreativitas budaya umat Islam di Indonesia dalam mengemas nilai-nilai syariat ke dalam tradisi sosial yang hidup dan mengakar. Ungkapan ini meski tidak memiliki landasan kuat secara nahwu, balaghah maupun mantik, tetap mengandung makna yang selaras dengan ajaran Islam, yaitu saling memaafkan dan menyelesaikan hak-hak secara manusia. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersama-sama secara istiqomah mengamankan ajaran daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu istiqomah mengamalkan zikrullah yang ditekankan oleh Syekh Mursyid kepada kita semua adalah kita tidak mengejar karomah, tapi mengutamakan istiqomah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, tidak manfaat apabila kita memiliki jasad yang bersih, tapi ruhnya kotor. La tanfa'u toharatul qalb ma'a najasatil qalbi. Tidak manfaat bersihnya jasad kalau ruhnya kotor. Sehingga ketahuilah, yang membawa jasad pergi kemana-mana itu karena ruh kita, ruhnya. Kalau ruhnya kotor, maka jasad suka ke tempat-tempat yang kotor. Sebaliknya, kalau ruhnya selalu disucikan, maka jasad ringan dan senang dibawa dan berada di tempat-tempat suci dan mensucikan seperti manakib. Alhamdulillah, kita dibawa dan dibuat, dibisakan kita selalu hadir, sering hadir, setiap hari mengamalkan, setiap saat mengamalkan amalan kecintaan daripada Syekh Mursyid, yaitu manakib. Alhamdulillahilladzi fadolana ala kafrin bibadil mu'minin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, jangan pernah mau kita yang telah sampai bersama zikrullah kembali ke makom yang umum. Telah bertemu dengan Syekh Mursyid, jangan pernah kita melepaskan genggaman erat Syekh Mursyid kepada kita sebagai muridnya. Apalagi Syekh Mursyid yang melepaskan genggamannya kepada kita. Auzubillahi min dzalik. Kita jaga, kita rawat agar kita istiqomah bersama ahli silsilah, ahli zikrullah, ahli la ilaha illallah, yaitu dengan cara mengamalkan, mengamankan dan melestarikan apa yang dituntunkan oleh ahli silsilah.
Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bibarakati wal karamah Syekh Muhammad Abdul Qausyaipul Mas'ul radhiyallahu anhu qadas wa sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.